Halo, selamat malam teman-teman Cakadola. Kami dari cakadola.com, Cakadola yang selalu menghadirkan tutorial-tutorial terbaik buat Anda. Mengucapkan selamat berjumpa, dan mari kita sekarang telusuri kelanjutan daripada project sebelumnya, tutorial sebelumnya mengenai bagaimana cara menghemat listrik. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita review sedikit ya kemarin yang sudah kita review. Ya, pertama adalah kita sudah review tentang konsep dasar listrik yang seperti ini ya. Oke, konsep dasar listrik ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menghitung biaya pemakaian listrik. Sudah kita berikan di tutorial sebelumnya. Nah, sebenarnya kemarin kita mau gabung ya, tetapi filenya terlalu besar sehingga ya komputer kami tidak bisa membuat tutorialnya secara menyeluruh, atau artinya secara tergabung ya. Adalah salah contoh. Kemudian sekarang kita mau belajar ya bagaimana caranya menghitung saving dan bagaimana cara melakukan penghematan terhadap listrik tersebut ya. Sumber-sumber apa yang menjadi masalah sudah kita identifikasi, dan saatnya sekarang kita melihat bagaimana caranya melakukan saving ya, atau meminimalkan adanya pembengkakan di dalam listrik tersebut ya. Nah, di sini kita misalkan ya ada sebuah perhitungan sederhana ya. Misalkan di sini kita menggunakan misalnya sebuah alat, misalkan ya sebuah kapasitor yang banyak dijual di pasaran ya, khususnya pasar online ya. Saya melihatnya beberapa, dan di sini cara perhitungan misalkan gini ya. Jadi kita menggunakan listrik itu seperti hari-hari biasanya, di mana tadi rincian ya tagihannya seperti apa istilahnya. Nah, di sini ya tadi udah ini perincian pemakaian listrik yang secara normalnya. Ya, kemudian di sini kita akan menghitung kalau secara normal ya, sebelum dia apa-apain itu dia baseline-nya dia biasanya saya coba ya melakukan video saya cek di saya langsung zoom di videonya, saya syuting di meterannya, langsung di kWh meternya. Jadi terdapat kurang lebih 9 putaran ya, putaran kWh meter per menit ya. Kemudian saya memasang sebuah alat yang umum disebut dengan kapasitor. Maka setelah dipasang dia akan turun menjadi 2 putaran atau 7 putaran, atau selisih 2 putaran kWh per meter. Artinya di sini kita lihat ya. Nah, di sini di kWh meter ini kan dia ada ininya ya. Ya, ada ya piringan yang berputar. Nah, di sini kita bisa gunakan di zoom di syuting pakai HP. Misalkan kita lihat, kita hitung dalam satu menit itu dia berapa putaran ya. Ya, jadi setelah dihitung di sini kita hitung 1, misalkan habis itu muncul lagi yang garis hitamnya 2, kemudian 3 dan seterusnya. Ya, seperti itu misalnya. Kemudian nah, setelah kita itu putarannya dapatlah rata-ratanya 9 putaran kWh meter. Kemudian kita memasang salah satu alat ya yang disebut dengan kapasitor ya. Ini salah satu aja cara penghematannya. Kemudian kita hitung kembali putarannya di sini, pirangannya ini sebelah sini dia akan menjadi 7 putaran. Jadi kalau demikian berarti kita sudah bisa menghemat 1 putaran. Ya, sebenarnya konsep daripada kapasitor ini kita sudah mungkin banyak yang tahu ya. Artinya dia sebenarnya ada semacam di dalam aliran listrik itu istilahnya yang kalau dilihat dari arus bolak-baliknya itu, jadi ada arus yang balik yang kadang-kadang itu membuat istilahnya arus tidak lancar. Nah, untuk menghilangkan arus balik ini, itulah yang kita gunakan kapasitor, sehingga arus kembali ini tidak membuat arus yang seharusnya kita konsumsi itu menjadi terhambat ya, kurang lebih demikian. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Ini cara sederhana, mungkin ada teman-teman yang bisa membuat perhitungan yang lebih baik ya. Ini contoh saja, atau mungkin ada kekurangan, nanti mohon dicermati atau diperbaiki sendiri ya.
Nah tapi ini di dalam kWh meter itu ada juga ininya sudah tertera ya, berapa putaran per kWh ini. Jadi 1 kWh itu adalah 900 putaran. Kemudian kita di sini menggunakan yang 20 ampere. Kemudian harga ya, biasanya per kWh itu biasanya ada tertera, kita bisa lihat di internet atau di brosur-brosurnya PLN, kurang lebih Rp1.353. Jadi total savingnya sini adalah, jadi artinya adalah semakin sedikit putaran kWh meter ya, artinya kita pemakaian listrik kita semakin kecil ya, karena dia lambat berputarnya ya. Jadi semakin besar angkanya di sini, maka artinya penggunaan listrik kita akan semakin besar ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita dapatkan selisihnya adalah 2 ya. Jadi ini diambil dari 9 dikurangi 7, dapatlah angka 2. Kemudian ini dalam 1 menit ya, kita dapat saving atau selisih putaran sebanyak 2 putaran ya. Jadi kemudian kita kalikan dalam menit, kalikan 60, kalikan 24 jam satu hari ya. Asumsinya adalah ya ini asumsi kalau kondisinya menyala seperti itu selama 24 jam, kemudian kali 30 hari ya, kurang lebih menjadi 86.400. Ini artinya kalau secara konsisten itu listrik menyala terus ya selama 24 jam kurang lebihnya ya. Kemudian maka di sini akan terdapat saving ya, kita bagi ya, ini putarannya dibagi dengan 900 untuk menghitung per kWh nya ya, kita dapatkan 96 kWh ya, 96 kWh. Jadi 96 kWh ini sama dengan berapa ini, berapa rupiah kan begitu. Nah sekarang kita kalikan. Jadi di sini rumusnya adalah ya, ini kWh dikalikan dengan 96 ya. Kira-kira demikian saving yang akan kita dapatkan dari penggunaan salah satu alat yang disebut dengan kapasitor ya. Kemudian kita akan lihat ya, selanjutnya kita akan lihat apa-apa yang bisa kita lakukan saving khususnya di perumahan. Nah ini oke, saya jelaskan sedikit ya. Di sini sebenarnya ada kurang lebih 20 cara terbaik menghemat ya, menghemat listrik ya. Di sini menghemat listrik ya, menghemat listrik untuk masyarakat umum ya, saya bikin demikian. Nah tentunya teman-teman sudah menyadari betapa pentingnya ya kita menggunakan listrik yang hemat ya. Oke, cara menghemat yang pertama ya, kita langsung saja ya. Sebelumnya jangan lupa selalu like dan subscribe dan juga diberikan komen di bawahnya, sehingga nanti kita dapat membuat tutorial yang terbaik ya, sesuai dengan kebutuhan daripada teman-teman semuanya. Ya, pertama adalah nyalakan lampu seperlunya ya. Nyalakanlah lampu jika hari sudah benar-benar gelap. Ini sebenarnya adalah faktor kebiasaan saja ya. Jadi faktor kebiasaan kita, kalau pada umumnya kita ya menyalakan lampu ya karena ini aja, mungkin karena kita buru-buru pingin kemana gitu ya, akhirnya lampu kita nyalakan terlebih dahulu, padahal itu masih cukup terang ya, sehingga itu adalah teknik pemborosan yang pertama ya. Jadi di sana secara kita sadari bahwa kebiasaan buruk kita itu akan memicu adanya pemborosan ya. Jadi pastikan nyalakan lampu seperlunya pada saat hari benar-benar sudah gelap. Atau yang lebih canggih, ada sudah bohlam yang dipasang yang sudah terkait dengan sensor ya, sensor. Jadi kalau dia gelap dia akan menyala otomatis ya. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah ketika misalkan hari mendung atau hari hujan, walaupun itu di siang hari, lampu maka akan nyala secara otomatis karena kondisinya juga seperti sudah gelap atau sudah nampak sore. Ya, itu pertimbangan pertama. Yang kedua, jangan gunakan water heater. Ya, khususnya untuk mandi atau mandi, atau juga misalkan buat air hangat misalkan ya, air panas atau hangat ya. Air panas untuk minum misalkan ya. Jadi di sini disarankan adalah kita harus menghindari adanya penggunaan heater ya. Heater ini sangat besar ini ya listriknya ya.
Jadi teman-teman sudah mengetahui. Coba kita lihat di sini rincian tagihannya. Heater, pemanas air ya, pemanas air itu dia membutuhkan 200 ya, 200 watt kurang lebih ya. Jadi itu harus kita hindari. Misalkan di sini ya, gambarnya di sini ya, kita lihat ya. Nah, jadi seperti ini. Memanaskan air itu cukup dengan menggunakan air, apa istilahnya, menggunakan kompor saja ya. Ini ya, jadi kita menggunakan kompor itu juga cepat ya, kalau kecepatan tidak kalah. Jadi gunakan kompor gas saja untuk melakukan memanaskan air ya. Oke, berikutnya adalah pakailah daya listrik yang seperlunya, sesuaikan kebutuhan daya dengan ampere yang tersedia untuk menghemat beban dan tarif ya. Artinya di sini ya, tadi kita sudah singgung bahwa masing-masing ampere itu akan berbeda biaya beban dan juga biaya tarifnya ya. Jadi semakin besar ampernya, misalkan dalam hal ini kita contohkan untuk perumahan menggunakan 20 ampere, itu sebenarnya bisa saja dia sebentar menggunakan 10 ampere udah lebih dari cukup ya kebutuhannya, asal benar-benar tidak semuanya menyala, apa misalnya kulkas menyala, oven menyala, pemanas air menyala, itu tidak akan sampai dia jeglek ya, tidak sampai apa istilahnya dia trip ya, seperti itu ya, karena pemakaian daya yang berlebih ya. Jadi semakin kita bijak, misalkan jadi pilihlah ampere untuk kWh meter Anda, misalkan sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau perumahan misalkan tipe 36 biasanya itu menggunakan cukup yang 10 ampere saja ya. Kalau misalkan rumahnya 2 lantai itu bisa menggunakan misalkan untuk kos-kosan dia bisa menggunakan 20 ampere ya. Ingat ya, beda ampernya juga beda ini ya tarifnya. Oke, kemudian berikutnya adalah pasanglah lampu hemat energi ya. Di sini kita disarankan untuk menggunakan lampu yang hemat energi. Di sini kita biasanya menggunakan lampu LED ya. Jadi lampu-lampu LED sudah banyak sih dijual ya. Di sini misalkan lampu konvensional seperti ini itu akan memboroskan kita. Jadi kita gunakan dengan lampu yang LED ya. Lampu LED merek-merek yang terkenal sudah banyak kita tahu ya. Misalkan ya merek itu misalkan Philips yang sudah terkenal ya. Itu akan sangat menghemat kita sekali. Jadi teman-teman kalau misalkan tidak bisa menggantinya sekaligus ya, teman-teman bisa ya nyicil per bulannya, karena teman-teman sudah bisa menghitung ya. Saya membeli bohlam Philips ini misalkan harganya misalkan sampai 50.000 atau berapa ya, tetapi wattnya bisa kecil ya, wattnya kecil tapi dia bisa sangat terang sekali. Nah itu dia ini ya, kemudian dia lebih awet ya. Jadi keunggulan daripada lampu LED ya, dia memiliki terang yang sangat besar yang bagus ya, tetapi dia apa istilahnya memiliki watt yang kecil ya, dan juga lebih awet. Tetapi kelemahannya adalah dia harganya lebih mahal. Jadi untuk investasi di awal kita membutuhkan apa istilahnya biaya yang cukup lah ya, cukup besar ya. Kemudian yang kelima ya di sini adalah cabut charger, kabel dan juga peralatan saat tidak digunakan ya. Nah di sini seperti ini misalkan ya teman-teman ya, semua colokan dibiarkan tercolok ya. Jadi teman-teman harus pahami juga bahwa kalau standby power itu dia bisa mengkonsumsi watt ya sampai 5-10% dari watt ketika dia benar-benar sedang beroperasi ya. Jadi perhatikan di sini misalkan kalau kita menggunakan dispenser ya, ketika standby dia memakan daya 6 watt. Ketika dia misalkan kulkas standby powernya 12 ya, aktualnya kalau dia bekerja kulkas itu mengkonsumsi daya sebesar 50 watt ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, segitu kita biarkan dia akan akan mengkonsumsi listrik yang cukup besar ya. Oke ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi selalu pastikan bahwa charger dicabut atau bahkan dimatikan ya dari sumbernya ya. Kemudian 6 adalah periksa ya semua peralatan listrik saat hendak pergi ya. Pada saat kita mau bepergian, pastikan semua peralatan listrik itu dicek sekali lagi apakah ada yang masih tercolok, atau mungkin yang lampu menyala yang tidak dibutuhkan dan sebagainya. Karena sekali kita bepergian misalkan tinggal kerja,
itu 8 jam kemudian baru kita bisa pulang lagi. Dan sudah selama 8 jam itulah barang-barang yang tidak atau peralatan listrik kita yang istilahnya terbuang percuma gara-gara misalkan kita lupa untuk mematikan atau menonaktifkan atau mencabut dari sumber listriknya. Ya pastikan teman-teman ya, kalau tinggal pergi itu jangan sampai lampu-lampu yang tidak dibutuhkan menyala. Ya sering kita lihat ya kan di kamar ya, karena pintunya terkunci ternyata lampunya menyala ya dengan watt yang cukup besar ya. Sayang sekali ya, mubazir. Ini adalah bagian daripada sikap kita sendiri ya. Kemudian yang ketujuh adalah minimalisir penggunaan dispenser ya. Ya dispenser ini juga ya istilahnya adalah memiliki watt yang besar ya. Coba kita lihat dispenser ya, 250 watt ya. Ya dispenser ini konsumsi 250 watt dan standby 6 ya. Jadi di sini ya kita misalkan seperti ini dispenser ya, kita pastikan nanti penggunaannya kalau bisa seminimal mungkin ya. Tadi menghangatkan air kita bisa menggunakan kompor ya. Kalau misalkan hanya untuk menghangatkan saja, itu kita bisa ganti dengan kompor ya, tidak perlu menggunakan dispenser ya. Oke, yang ke-8 adalah di sini kita pilih setrika dengan pengatur panas otomatis. Setrika yang tidak memiliki alat pengatur panas otomatis akan bekerja menggunakan listrik secara terus-menerus ya. Ini teman-teman ya, di sini kita contohkan adalah salah satu setrika ya, mereknya kebetulan merek Philips ya di sini ya. Jadi sudah ada pengatur otomatisnya di sini ya. Jadi teman-teman bisa pilih ya setrika yang seperti ini ya. Jadi sudah ada pengaturan ininya ya, pengaturan ini otomatis ya. Kalau yang model otomatis begini adalah bahwa ketika dia suhunya sudah sesuai dengan suhu yang sudah ditentukan, maka arusnya akan terputus ya. Jadi di sana listrik tidak akan mengalir karena apa? Di sana ada semacam plat ya, plat kecil yang sangat ini sensitif sekali terhadap panas ya. Begitu dia panas, dia akan mengembang sehingga dia akan connect dengan apa istilahnya dengan plat yang lain yang mengalirkan. Di sanalah arus itu mengalir. Kemudian makanya kadang-kadang dia ada bunyi tik, nah seperti itu. Nah itulah fungsinya antara memutus arus dan menyambungkan arus kembali. Ya kita lihat di sini untuk setrika sendiri. Nah setrika 300 watt ya teman-teman ya, jadi cukup banyak ya. Kalau setrika sampai segitu banyak ya, kita perlu mikir kembali ya, bahwa kalau kita menggunakan setrika yang konvensional, maka listriknya istilahnya mau panas mau baru colok pertama itu juga sama ya, dia akan ngalir terus ya. Jadi sekali lagi setrika model seperti ini itu mungkin cukup mahal di awal, tetapi akan menghemat kita di dalam penggunaan sehari-harinya dan biasanya lebih awet ya. Oke, ini banyak teman-teman ya. Berikutnya adalah nomor 9 adalah gunakan AC dengan bijak ya. Jadi tips hemat listrik dengan memasang AC dengan suhu 22-25 derajat ya. Ini adalah ini tergantung daripada ini ya teman-teman ya, tergantung daripada merek ya, tergantung daripada merek, tipe dan juga produsennya ya. Ya, tapi di sini kita memastikan bahwa kalau dia suhunya 22-25 derajat, dan ada juga kadang-kadang istilahnya dari tukang AC sendiri dia bilang oh yang ini cocoknya di 26 derajat. Karena apa? Ketika dia ditempatkan di 26 derajat itu dia akan terjadi semacam settingan otomatis. Begitu dia mencapai suhunya sudah dingin, maka outdoornya itu dia tidak akan berputar, dia akan berhenti berputar. Kemudian outdoornya itu akan berputar kembali setelah suhunya itu apa istilahnya keluar daripada ring yang sudah ditentukan. Nah itulah ada otomatisasi sehingga istilah kipas outdoornya itu dia tidak akan seterusnya menyala ya. Jadi dia ada waktunya jeda ya, sehingga kadang-kadang dia mati gitu ya. Kemudian nanti habis itu dia akan nyala lagi. Itulah disitulah penghematan daripada penggunaan AC tersebut ya. Jadi AC ya sebaiknya memang apa ya diatur ya, kalau memang sudah misalkan malam hari, kalau memang sudah dingin ya tidak usah menggunakan AC dengan suhu yang dingin ya, cukup yang sedang saja ya. Kemudian berikutnya
berikutnya adalah ya di sini kita terkait dengan KWH meter ya. KWH meter kita bagusnya menggunakan yang sistem pulsa atau gunakan listrik yang prabayar ya. Kalau sekarang kan yang model seperti ini dia biasa menggunakan apa istilahnya pasca bayar, jadi kita pakai dulu baru bayar belakangan. Tetapi ada juga yang satu lagi yang terbaru adalah model pulsa seperti ini. Nah, seperti pulsa seperti ini, jadi teman-teman bisa bandingkan ya. Sistem pulsa keunggulannya adalah kita bisa mengontrol ya, mengontrol di awal ya berapa besar pemakaian pulsa yang kita inginkan. Kalau misalkan kita beli pulsa 100.000, kita bisa kira-kira ini tahan untuk berapa lama ya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa perkirakan ya. Jadi keunggulannya adalah dia bisa diperkirakan ya. Jadi di awal lah. Tapi kalau misalkan kalau kita menggunakan konvensional yang tidak ada pulsanya, maka kita hanya memakai dulu dan kemudian tiba-tiba di akhir kita udah mendapatkan lembaran tagihan yang tidak bisa diutak-atik lagi ya. Itu kira-kira keunggulannya di sana. Jadi kalau misalkan kita bisa request dengan menggunakan pulsa, kita menggunakan pulsa ya teman-teman ya. Oke. Kemudian berikutnya ya, ini cukup banyak ya. Cukup banyak adalah saat mau tidur matikan lampu dan alat elektronik lainnya. Jangan tinggalkan elektronik menyala ketika tidur. Nah, di sini juga sering ya faktor kebiasaan ya, matikanlah lampu kalau sudah mau tidur. Kemudian handphone juga dimatikan. Jangan dibiarkan handphone tercolok atau menyala terus selama kita tidur. Atau juga tidak kita akan pakai ya. Jadi itu sekali lagi hanya menyalakan lampu di bagian-bagian tertentu yang memang benar-benar gelap, yang kadang-kadang kita lewati. Kalau untuk malam ya, kalau tidak ya jangan dibiarkan menyala ya. Ya begitu teman-teman ya. Ya ini adalah habit, sekali lagi kebiasaan. Matikan saja ketika tidak dibutuhkan ya. Hemat energi dari sekarang. Kemudian berikutnya adalah ini ya sederhana tapi tipsnya juga sangat baik ya. Jangan menyalakan lampu di siang hari ya. Ya di siang hari kita menggunakan cahaya matahari sudah cukup ya. Ya jadi jangan dibiasakan ya apa istilahnya semuanya dinyalakan gitu ya. Ya jadi pada siang hari kita cukup menggunakan atau memanfaatkan cahaya dari sinar matahari saja ya. Dan itu cukup untuk menerangi penerangan kita ya. Oke, berikutnya adalah nah di sini kalau misalkan teman-teman bekerja menggunakan PC ya, kita harus menggantinya dengan laptop ya. Sekali lagi ini prestasi di awal ya, karena laptop biasanya lebih mahal daripada PC, tapi sekarang udah harganya udah mungkin berimbang ya. Bahkan ada beberapa kebutuhan laptop itu bisa lebih murah daripada PC ya, tergantung daripada fungsinya. Nah, jika contohnya jika daya listrik yang dibutuhkan laptop hanya di kisaran 25 watt, maka PC membutuhkan hingga 400 watt ya. Wow, perbandingannya banyak sekali ya. Berapa nih ya? 100 kali 3 ya, 12 kali lipat ya. 12 kali lipat ya wattnya. Jadi sangat besar ya. Ya teman-teman. Jadi oleh karena itu kita perlu menggunakan watt yang lebih kecil ya, terutama misalkan kalau untuk gaming ya, itu mungkin lebih besar lagi watt yang dibutuhkan ya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya, sekali lagi karena perbandingan watt yang berbeda dan cukup signifikan ya. Udah berikutnya ya, gunakan barang elektronik yang hemat listrik ya. Nah di sini semua peralatan yang hemat listrik ya. Di sini misalkan ada di sini ya, inilah ya kapasitor yang tadi kita hitung di depan contohnya ya. Jadi seperti ini kapasitor kita bisa gunakan, dan ya ini bisa kita dapatkan di tempat-tempat apa ya, online shop ya, seperti itu ya. Ini teman-teman bisa tes sendiri ya. Contohnya seperti ini tadi savingnya ya, sebelum menggunakan kapasitor atau ketika di sini ya, saya kopikan saja. Misalkan di sini ya kita tidak mau bergambling ya, jadi teman-teman bisa coba sendiri ya bagaimana perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan kapasitor ya. Jadi semuanya kalau kita memilih peralatan itu kita pilih yang hemat listrik ya. Apapun itu bentuknya, lebih baik kita menggunakan yang lebih hemat listrik walaupun sedikit lebih mahal di awal ya.
ya, atau dia menggunakan menurunkan daya listrik, atau biasanya disebut dengan auto inverter ya. Auto inverter dia seperti itu, dia bisa ngejust otomatis ya, kalau misalkan sudah dingin dia mati ya, kalau misalkan sudah suhunya sudah menghangat dia baru menyala kembali. Kemudian yang ke-15 ya, gunakanlah energi alternatif ya. Saat ini sudah tersedia bermacam alternatif ya energi ya untuk listrik, khususnya ada di sini ada yang menggunakan panel surya ya. Ya, panel surya seperti ini ya, teman-teman mungkin sudah pernah lihat ya. Panel surya ada yang modelnya tergulung di atas atap seperti itu. Nah, di sini di luar negeri khususnya sudah banyak menggunakan panel surya. Atau kita misalkan kalau untuk biasanya di ruang-ruang tertentu, ruang tamu atau mungkin taman ya, seperti itu dia menggunakan atap yang transparan ya. Jadi itu juga menghemat listrik kita, karena sinar matahari bisa langsung tembus ke dalam ruangan ya, khususnya di dapur ya. Saya sering sekali melihat ya, di mana ada desain sengaja memang dibuat atapnya sebagian terbuka, atau dia menggunakan atap yang transparan ya, sehingga dia menghemat cahaya. Dan karena kalau menggunakan itu yang terbuka ya, ukuran 1 meter kali 1 meter saja itu udah sangat terang sekali di dalamnya ya, kalau menggunakan sinar matahari ya. Jadi sudah sangat sudah menyinari ruangan yang cukup lebar ya. Ya bisa dibilang 3 kali 4 meter itu udah sangat terang sekali kalau ukuran 1 kali 1 meter ya. Kemudian berikutnya adalah pasanglah lampu yang hemat energi teman-teman ya. Jadi di sini kita juga disuruh menggunakan lampu hemat energi ya. Di sini tadi udah dijelaskan ya sedikit ya. Atau kita menggunakan lampu yang model sensor. Ya, sekarang ini lampu yang model sensor adalah bahwa ketika kita masuk ke dalam ruangan, maka lampu tersebut dia akan otomatis menyala ya. Tapi kalau kita keluar itu kita lampunya otomatis mati ketika dia tidak mendeteksi adanya orang atau benda-benda yang bergerak di situ ya. Ini hanya biasanya diperlukan kalau misalkan kita orangnya sangat pikun sekali ya, atau karena kondisi tertentu sehingga kita membutuhkan tidak perlu menyalakan dan mematikan sensor ya. Ya, atau saklar maksud kami ya. Oke, sudah ada tersedia ya di pasaran juga. Kemudian yang ke-17 adalah ya, kita menghemat listrik rice cooker ya. Saat memasak nasi, cobalah gunakan air yang telah mendidih, bukan dengan air dingin, agar konsumsi listriknya tidak terlalu besar ya. Nah, di sini juga terutama ibu-ibu ya, misalkan di sini kalau misalkan mau memasak nasi itu ya, sebenarnya lamanya adalah proses mendidihkan airnya. Jadi pertama adalah ketika beras sudah dicuci, kemudian gunakan kompor untuk membuat air mendidih, kemudian baru istilahnya berasnya dimasak dengan air mendidih tersebut ya. Jadi akan menghemat listrik daripada dispenser. Tadi kita lihat dispenser ya, Magicom maksud kami. Magicom itu mengkonsumsi daya 465 watt ya. Jadi sangat tinggi sekali, yaitu istilahnya ya, cukup membuat tagihan Anda menjadi membengkak ya, kalau kita tidak tahu tekniknya. Tapi kalau misalnya kita peragakan, itu kan menjadi lebih ini ya. Sekali lagi, hal-hal kecil yang tidak kita ketahui tetapi itu akan sangat membantu kita nantinya ya. Nah, yang ini juga sama dengan tadi ya, cara cabut kabel HP ya, saklar dan yang lainnya ketika tidak digunakan. Ini mengkonsumsi listrik dalam kondisi standby 5-10% ya daripada kalau saat digunakan ya. Kemudian yang ke-19 adalah manfaatkan ya pohon dan tanaman dan buatlah ventilasi udara yang baik. Nah, di sini fungsi daripada tanaman adalah menghasilkan oksigen ya. Jadi misalkan kalau seperti ini ya, kita punya tanaman yang rindang, maka di sini ya contohnya seperti ini ya, maka udara di sekitar itu akan menjadi sangat sejuk ya. Ya. Jadi seperti contohnya kalau kita masuk ke dalam sebuah hutan lindung, atau misalkan kebun yang banyak pohonnya, maka di situ udaranya akan menjadi segar sekali karena di sana kaya dengan oksigen ya. Berbeda kalau kita masuk ke dalam perkotaan yang jarang ada pohonnya, maka di suasana di sekitarnya menjadi panas karena banyak dari mengeluarkan karbon dioksida ya. Nah, karbon dioksida itu membuat udara menjadi panas, sementara tanaman itu dia menghisap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen ya. Oleh karena itu rumah-rumah yang memiliki
banyak pohonnya akan menjadi lebih sejuk ya. Ya, ini adalah suatu hal yang perlu kita ketahui juga. Kemudian berikutnya adalah bijak menggunakan kulkas ya. Ketika Anda bepergian untuk waktu yang lama, jangan lupa turunkan suhu kulkas hingga suhu paling kecil. Tidak membuka tutup kulkas terlalu sering. Nah, di sini juga ya, kulkas juga atau apa istilahnya di sini sangat berpengaruh sekali. Kalau misalkan Anda membuka kulkas selama 30 detik, maka kulkas tersebut akan membutuhkan waktu selama 30 menit untuk membuat suhunya kembali seperti semula ya. 30 detik terbuka membutuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhunya. Nah, itu teman-teman perlu lihat lagi ya. Kulkas itu di sini ya membutuhkan ya power 50 watt ya, kurang lebih ya. Ini contoh saja ya. 50 watt lumayan juga ya. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah berhenti menggunakan pompa air otomatis ya. Ya, di sini kalau misalnya Anda menggunakan pompa air otomatis seperti ini ya. Ya, yang seperti ini. Nah, memang pompa air otomatis akan memudahkan Anda karena Anda tidak perlu repot bolak-balik menyalakan atau matikan listrik secara manual. Tetapi kelemahannya adalah dia akan selalu istilahnya mengalirkan arus ya. Jadi oleh karena itu kita sebaiknya menggunakan ini ya, tandon air seperti ini. Jadi pompalah apa istilahnya air itu ke dalam tandon, kemudian kita tampung di sana ya. Kita tampung di sana, kemudian di sana juga sebenarnya di dalamnya sudah ada sistem pelampung yang akan men-trigger atau memicu bahwa kapan itu pompa itu akan hidup ya. Ketika misalkan dia tandonnya sudah mencapai titik minimum misalnya seperti itu, dia akan bereaksi untuk mengaktifkan pompa itu untuk menyala kembali ya. Jadi seperti itu tekniknya kurang lebih teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah cara hemat listrik dengan mengurangi penggunaan microwave ya. Jadi pemanggang itu juga sebisa mungkin ya, kalau tidak dibutuhkan sekali itu jangan menggunakan microwave ya. Jadi microwave juga itu mengkonsumsi ini yang cukup besar ya teman-teman ya. Jadi microwave seperti ini mohon maaf gambarnya microwave itu ya tidak nampak di sini ya. Microwave ya itu cukup besar ya. Kita lihat di sini rincian tagihannya berapa. Microwave ya, microwave 1270 ya, jadi besar sekali ya. Jadi konsumsi wattnya itu cukup besar. Jadi teman-teman bisa ini ya, bisa bayangkan ya, tarif per KWH sekian, kurang lebih ini 25.000 ya per bulan ya tarifnya ya. Oke. Kemudian terakhir adalah pilih mesin cuci sesuai kebutuhan. Nah, di sini mesin cuci artinya kita periksa wattnya, dia berapa watt ya, apa salahnya daya yang dibutuhkan ya. Kemudian pada saat nanti dia standby itu membutuhkan berapa, kita lihat rincian tagihannya. Mesin cuci ya, mesin cuci ada di bawah ya, mesin cuci. Nah, ini ya untuk membilas dan mengeringkan itu berbeda ya. Membilas atau mencuci 250 watt dan mengeringkan itu dia butuh 300 watt ya. Jadi kalau misalkan dia otomatis dengan pengeringan itu akan membuat listrik Anda menjadi cukup tinggi, bisa dibilang jebol ya. Oke, nah teman-teman, itu tadi kurang lebih 20 tips dan trik cara terbaik untuk menghemat listrik ya. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman, bagi ibu rumah tangga, bagi dimanapun kita berada, pasti selalu berkaitan dengan listrik ya. Demikian teman-teman, ini bisa teman-teman jadikan project di dalam perusahaan ataupun di dalam kantor atau mungkin di rumah Anda sendiri. Silahkan Anda coba, dan kalau ini bermanfaat buat kita semua, tolong di like, di subscribe, dan juga di share kepada teman-teman sehingga semua teman-teman masyarakat kita secara umum mendapatkan manfaat daripada tersedianya video ini. Oke teman-teman, jangan lupa diberikan komen kepada kami apakah video ini bermanfaat dan kira-kira apa video-video selanjutnya yang harus kami buatkan sehingga teman-teman bisa mendapatkan suatu sharing yang bermanfaat bagi kebutuhan kita semuanya. Baik teman-teman, ya, demikian tadi video kita hari ini dan kami sangat berbahagia bisa sharing dengan teman-teman.
Selamat berjumpa di tutorial yang selanjutnya. Terima kasih.